kemarin Mas sempat berbincang dengan anak-anak muda, apa saja yang didapatkan dan apakah akan dimasukkan ke kurikulum nanti? Ya, yang paling mendasar dari anak-anak yang sekarang ini kan mereka menyampaikannya lebih egaliter, lebih apa adanya. Yang pertama, mereka ingin pemerintah itu bisa mendorong anak-anak muda supaya prestasi di bidang olahraga. Mereka bilang seperti basketball, kemudian juga kesenian, dan sebagainya. Tetapi secara khusus saya menyampaikan kepada mereka, pacaran boleh, yang nggak boleh itu narkoba. Sehingga dengan demikian saya betul-betul wanti-wanti jangan sampai kena narkoba, karena begitu kena narkoba udahlah sebagian masa depannya akan hilang. Sehingga dengan demikian kalau saya diberi amanah, maka anak muda kita bukakan ruang kreatif sebanyak mungkin yang sebenarnya sudah mulai ada dari Pak Woke, dilanjutkan Pak Ahok maupun Pak Anies. Tapi ruang-ruang kreatif yang begitu dalam kondisi yang seperti ini, anak muda yang karena DNA anak muda kita kan talentanya begitu berkembang sekarang ini, maka perlu diadakan untuk tempat rekreatif yang menampung anak muda tapi betul-betul bebas dari narkoba. Jadi hari ini memang saya sengaja lebih untuk mengetahui, mendengarkan berbagai persoalan yang ada di Jakarta dari berbagai lapisan masyarakat. Tadi setelah sholat Jumat saya juga berkomunikasi dengan beberapa orang di rumah makan Sunda Kelapa, bukan rumah makan, samping Sunda Kelapa itu kan ada sate dan sebagainya, dan itu memang dulu sebenarnya favorit saya. Dan saya mendapatkan berbagai cerita masukan, terutama masyarakat di Sunda Kelapa kan kebanyakan dari menengah. Mereka mengharapkan proses pendidikan itu diperbaiki. Jadi apa yang digratiskan tidak hanya sekolah negeri tapi juga sekolah swasta. Tapi tentunya jangan swasta yang misalnya kayak JIS, BINUS dan sebagainya. Tapi memang betul sekolah swasta yang bagus, dan kemudian pemerintah memberikan menggratiskan, memberikan bantuan untuk itu. Saya yakin APBD Jakarta ini mampu untuk itu. Kemudian ketika saya di Jakarta Utara, keluhan yang datang yang pertama lebih banyak berkaitan dengan fasilitas fasum di rumah susun yang dibangun. Mereka mengeluhkan belum adanya misalnya lah pasos-pasum yang memadai, nggak ada blanwir kalau terjadi kebakaran, kemudian juga masalah kesehatan, belum ada puskesmas dan sebagainya. Itulah yang kecil-kecil yang menjadi perhatian kami, yang memang kemudian kalau saya diberi amanah itu tentunya akan saya selesaikan di periode paling awal. Di samping itu juga ada keluhan mengenai transportasi dari Jakarta Utara ke Pulau Seribu. Maka waterway yang dulu pernah digagas dari zaman Pak Sutioso, kalau saya diberikan kesempatan, ini kan sekarang udah eranya era transportasi laut juga sangat gampang. ASPD juga bisa melakukan itu, ASDP. Sehingga dengan demikian itulah yang saya dapatkan di lapangan, yang begitu-begitu yang menjadi kemudian prioritas yang akan kami selesaikan.